Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel LIK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi sehat walafiat. 10 hari terakhir Ramadan. Hari ini adalah masuk 10 hari terakhir Ramadan sebagai fase pembebasan dari api neraka, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. 3 fase bulan Ramadan. Awal adalah fase rahmat, pertengahan adalah maghfirah, dan akhir adalah pembebasan api neraka. 10 hari terakhir ini merupakan penutupan bulan Ramadan, sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada saat penutupannya atau pada saat akhirnya. 10 hari terakhir ini merupakan pamungkas bulan Ramadan, sehingga hendaknya kita semua bisa mengakhiri Ramadan dengan satu kebaikan, yaitu dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amalia ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya menahan diri dari hawa nafsu, namun juga menahan pikiran, hati, dan panca indera dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mendengar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran tentu akan menjadi satu syafaat. Bulan puasa adalah ladang untuk menanam dan memanen kebaikan, dan tidak kalah pentingnya bulan ujian kesabaran. Dalam hal kesabaran ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bil sabri wassolati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam kesempatan ini, marilah kita belajar bersama tentang hal kesabaran dan salat. Secara istilah sabar ialah mengekang dan menahan diri dalam hal yang tidak disukai. Sabar berarti terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghindari maksiat, yaitu menahan diri untuk tidak ikut dan tidak melakukan maksiat. Kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan, artinya terus-menerus melakukan taat. Dalam hal menjalankan ibadah puasa ini harus taat sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan bencana. Artinya, menahan diri untuk tidak marah, tidak menyalahkan Allah bila musibah itu dirasakan tidak menyenangkan, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, sabar itu ada 2 bab. Yaitu karena Allah dengan melaksanakan kewajiban darinya, meskipun berat bagi jiwa dan raga, serta sabar karena Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dibencinya. Meskipun hawa nafsu sangat cenderung kepadanya, sebab sabar merupakan amal batin yang terberat, faktor mental yang paling kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Sedangkan salat secara istilah dalam bahasa Arab artinya doa, bisa diartikan istighfar. Sedangkan kalau dari Allah artinya pemaknanya rahmat. Allah secara khusus menyebutkan salat karena berulang-ulang dikerjakan dan nilainya sangat agung. Salat merupakan induk segala ibadah. Salat adalah jalan penghubung dengan Allah, sarana untuk bermunajat kepadanya, sarana untuk berdoa, sarana untuk meminta apa yang diinginkan oleh manusia. Salat merupakan wasilah atau lantaran untuk meraih ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketenangan tertinggi aku raih dalam salat.
Menurut sebuah riwayat, apabila Rasulullah sedang mengalami kesusahan akibat suatu persoalan, maka biasanya Rasulullah mencari ketenangan dengan mengerjakan sholat dan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini Allah menyebutkan secara khusus bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Meskipun pada hakikatnya Allah bersama dengan setiap orang. Karena yang dimaksud dengan kebersamaan khusus adalah pertolongan Allah. Orang-orang yang sabar mendapatkan pertolongan dari Allah, bukan berarti sabar itu diam. Tidak mau berbuat apa-apa, namun manusia diwajibkan untuk melakukan ikhtiar, melakukan suatu kegiatan itu yang maksimal, dengan sungguh-sungguh. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, maka manusia diharuskan untuk sabar dan dikembalikan lagi kepada Allah. Bahwa ketentuan baik dan buruk itu baik menurut Allah, walaupun menurut manusia itu dirasakan kok tidak mengenakan. Tapi menurut Allah itu adalah hal yang baik. Urutan penjelasan dalam Al-Quran itu setelah perintah untuk bersyukur, lalu Allah memulai penjelasan tentang kesabaran dan permohonan pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Sebab seorang hamba tentu berada dalam salah satu dari dua keadaan tersebut. Mendapatkan nikmat, kita wajib bersyukur. Mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Dalam satu hadis sahih Nabi Muhammad bersabda, sungguh mengagumkan seorang mukmin. Allah tidak memutuskan untuknya satu keputusan kecuali hal itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kenikmatan lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika mendapatkan musibah lalu ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi baik diberikan kenikmatan maupun diberikan ujian yang tidak menyenangkan, itu adalah baik menurut Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, ujian atau cobaan terbagi menjadi dua macam, yaitu berupa malapetaka atau kejelekan, dan berupa kenikmatan atau suatu kebaikan. Para pemirsa yang berbahagia, dunia atau negeri tempat kita sekarang ini adalah suatu ujian dan cobaan. Ujian ada kalanya berupa suatu kebaikan dan ada kalanya suatu kejelekan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksud ayat ini adalah, kami akan memberikan kalian cobaan untuk menguji keadaan kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan misalnya paceklik, kekurangan harta karena rusak atau karena perampokan, dan lain-lain. Kekurangan jiwa karena terbunuh, meninggal, dan menderita penyakit, dan kekurangan buah-buahan karena terserang hama, atau karena yang lain. Dan kami akan melihat apakah kalian sabar atau tidak. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian bahwa mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menangis dan bersedih itu dibolehkan. Tapi hati tetap ridho dan menerima qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak merusak kesabaran dan tidak berdosa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad pernah menangis ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Seseorang lantas bertanya, bukankah kamu melarang berbuat demikian? Beliau bersabda, ini adalah ungkapan rasa kasih sayang. Lalu beliau melanjutkan, air mata bercucuran, hati bersedih, tapi kami tidak mengucapkan selain perkataan yang diridhoi oleh Allah. Dan sungguh kami berduka dengan kematianmu, wahai Ibrahim.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami milik Allah. Ini adalah sebuah ucapan tauhid, pengesaan Tuhan dan kesaksian atas kepemilikan dan penyembahan kepadanya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ini adalah kesaksian kita atas kepastian binasanya setiap manusia. Pembangkitan dari kubur mereka dan keyakinan bahwa setiap perkara pasti akan dikembalikan kepada Allah. Jika seseorang mendapatkan musibah yang berat, maka hendaknya ia mengingat musibah yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Karena musibah beliau jauh lebih berat daripada musibah yang dialami oleh umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, jika salah seorang dari kalian mengalami suatu musibah, maka bandingkanlah musibahnya dengan musibahku. Karena musibah yang aku alami adalah yang terberat. Termasuk ujian atau cobaan yang berat adalah tetap terus berbuat kebaikan dan kemaslahatan, serta istiqomah dalam perjuangan meskipun situasi kurang nyaman atau kurang menyenangkan atau serba kekurangan apapun. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad pada waktu para sahabatnya, dengan para sahabatnya, yaitu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang mukmin hidup dalam kekurangan karena harta benda yang dimilikinya tertinggal di Mekah dan Madinah. Pada saat itu sedang ada wabah penyakit demam yang menular dan mengancam kematian. Namun meskipun keadaan yang serba kekurangan, para sahabat tetap sabar dan tetap taat dalam perjuangan agama. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, maka mereka akan mendapatkan 3 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan oleh Allah. Yaitu yang pertama, akan mendapatkan ampunan dan pujian yang baik dari Allah. Yang kedua, kesulitannya akan dihilangkan dan terpenuhinya suatu kebutuhan. Yang ketiga, Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk ke jalan yang hak dan benar. Orang-orang yang sabar akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sabar yang akan mendapatkan balasan yang besar itu adalah ketika awal datangnya musibah atau malapetaka. Bukan yang kondisi musibah itu sudah bertahun-tahun baru mengatakan, oh saya sabar, bukan seperti itu. Tapi pada saat datangnya musibah itu diterima dengan sabar, dikembalikan kepada Allah, bahwa ini adalah ketentuan yang terbaik untuk hambanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masuk golongan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan sambil menunggu berbuka. Semoga bermanfaat untuk mengingatkan diri saya sendiri dan pada pemirsa yang menyimak di channel LIK Umsida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.